P3K pada waktu bakal mendapatkan formasi khusus yang bakal diberikan kepada mereka. Ini akibat adanya ketidakadilan pengangkatan P3K penuh waktu bagi pegawai MBG yang telah dilakukan pemerintah. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, pengangkatan P3K pada waktu ke full time ini diminta agar adanya formasi khusus untuk menyelesaikan ketidakadilan yang dialami mereka. Sebelum kita bacakan informasi ini, mari kita dengarkan informasi hasil rapat komisi bersama rekan-rekan yang dinyatakan kecewa ya terhadap pengangkatan pegawai MBG menjadi penuh waktu. Mari kita simak. Ternyata gaji driver MBG itu jauh lebih layak ketimbang teman-teman yang mencerdaskan anak bangsa. Miris hati saya. Terpuruknya gaji guru honorer menjadi isu utama yang menggema ketika pemerintah berencana mengangkat petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keputusan meng-ASN-kan 32.000 pegawai SPPG seolah menomorduakan guru honorer yang berjibaku mendidik anak bangsa. Bagaimana tidak, gaji supir pengantar makan bergizi gratis itu saja dapat mencapai 2 hingga 3 juta rupiah per bulan, alias 10 kali lipat dibanding gaji guru honorer di daerah yang hanya Rp300.000 per bulan. Kesejahteraan guru di Indonesia, khususnya honorer di daerah terpencil, masih banyak yang memprihatinkan. Sebagian besar guru honorer menerima gaji di bawah upah minimum setempat. Gaji guru honorer paling tinggi ada di Jakarta, sementara daerah Blora, Pati, dan daerah pelosok termasuk yang paling rendah. Eksistensi guru honorer dengan gaji rendah menandakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan Indonesia. Minimnya kesejahteraan membuat banyak guru honorer harus bertahan hidup dengan bekerja sampingan. Mengangkat guru honorer menjadi ASN menjadi solusi yang paling tepat untuk menjamin kepastian status guru serta kesejahteraannya. Namun nyatanya, beberapa daerah justru merumahkan guru honorer. Seperti di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Dompu, Kudus, dan Kepri. Pasalnya tidak semua guru honorer terdata dalam data pokok pendidik atau Dapodik. Kayak kemarin ada tes P3K, tapi karena kita tidak masuk dalam Dapodik, kita semua tidak bisa, Pak. Tertinggal, bahkan terbayang-bayang akan dirumahkan. Itu paling sedih sih, Pak. Harapan saya dan teman-teman seperti teknik dan guru yang lain bisa ikut P3K penuh waktu, paling itu sih, Pak. Soalnya saya juga sama seperti yang tadi Bapak bilang, pulang mengajar jadi antar jemput laundry. Setelah menerima keluhan dari Persatuan Guru, anggota Badan Legislasi DPR RI, Sally Andriani Gantina, mendorong pemerintah menyesuaikan status dan formasi guru ASN sesuai kebutuhan. Tadi juga disampaikan ada di daerah Dompu, NTT, yang salah satu guru dengan kemampuan APBD daerahnya hanya sanggup membiayai sekitar Rp170.000 per bulan. Nah, kalau dengan seperti itu saja, bagaimana dengan penghidupan yang layak terhadap para guru? Di dalam Undang-Undang ASN sendiri juga sudah menyatakan, kemudian dalam Undang-Undang Guru dan Dosen juga menyatakan bahwa seharusnya tunjangan guru itu 1 kali operasional, artinya memang harus sesuai dengan standar UMK. Menurut Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, 74% guru honorer dan kontrak memiliki penghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan. Selain itu, ada sekitar 20,5% atau sekitar 700.000 guru honorer dan kontrak memperoleh Rp500.000 per bulan. Ketergantungan pada biaya operasional sekolah atau BOS menjadi penyebab besaran gaji guru honorer berbeda-beda tiap daerah. Besaran gaji berasal dari 20% dana BOS yang diterima sekolah. Terlebih, dana makan bergizi gratis memakan Rp223 triliun dari anggaran pendidikan. Untuk melindungi kesejahteraan dan hak guru, anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mendukung pembentukan Badan Guru Nasional. Pembentukan lembaga ini penting untuk menentukan arah masa depan pendidikan nasional. Bagaimana seorang nasib guru yang gajinya 300.000? Bahkan kadang-kadang didapat 3 bulan sekali. Oleh karena itu saya sepakat bahwa dibentuknya Badan Guru Nasional ini menjadi penting. Karena Badan Guru Nasional ini akan menentukan nasib pendidikan anak bangsa ini ke depan. Mau dibawa kemana?
Mensejahterakan guru honorer merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ibarat kata, bagaimana seorang yang lapar dapat maksimal dalam mengajar. Oleh karenanya, memenuhi kebutuhan hidup guru serta melindunginya dari tindakan pidana merupakan mandatori, alias wajib dilakukan jika pemerintah masih berambisi menjadikan Indonesia emas pada 2045. Nah, di dalam pemberitaan lain juga disampaikan bahwa memang seluruh pengangkatan pegawai MBG itu juga menjadi perhatian anggota DPR ya, yaitu anggota Komisi 10 Abdul Fikri Pakih juga merespon keluhan rekan-rekan guru honorer yang dikaitkan dengan pengangkatan SPPG atau pegawai MBG menjadi ASN P3K yang kebetulan full waktu, di mana pengangkatan mereka itu diatur dalam Perpres nomor 119 tahun 2025. Nah, namun Bapak Ibu diketahui sukarelawan di SPPG itu tidak termasuk ya dalam skema pengangkatan menjadi P3K pada waktu. Perlu juga diketahui bahwa P3K termasuk ASN yang punya hak sama. P3K terikat dengan kontrak dan tidak mendapatkan uang pensiun bulanan ketika sudah purna tugas. Nah, ini beberapa dukungan dari anggota Dewan yang pernah disampaikan. Kemudian Bapak Ibu juga disampaikan bagaimana formasi khusus yang akan diberikan kepada rekan-rekan paruh waktu. Pengangkatan P3K paruh waktu ke full time lewat formasi khusus ini didukung wakil rakyat. Dukungan ini disampaikan Ketua Kabupaten Lebak Juwita Wulandari kepada Forum P3K paruh waktu. Kami DPRD Kabupaten Lebak mencatat dan mendorong aspirasi P3K paruh waktu untuk mendapatkan prioritas ya diangkat menjadi P3K penuh waktu. DPRD Kabupaten Lebak pun sepakat melakukan peralihan P3K paruh waktu ke penuh waktu sebagai prioritas dalam seleksi CASN mendatang. Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Kabupaten Lebak mengungkapkan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi kami yang sebelumnya yang bekerja di berbagai organisasi, daerah, OPD, sekolah, puskesman, dan unit kerja yang semuanya adalah dari paruh waktu. Kami di forum ini telah menyerap aspirasi dan masukan dari para anggota PW. Oleh karena itu, langsung kami sampaikan kepada Ketua DPRD. Sebelumnya, Robi juga telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Lebak bersamaan dengan hal itu. Dia berharap Bupati segera menyetujui pertemuan itu. Ya, ini dukungan yang baik dari Dewan ini bisa menjadi penguat Bapak Ibu ya, kepada pemerintah daerah khususnya untuk memberikan peluang kepada rekan-rekan yang paruh waktu ini agar betul-betul segera. Nanti kalau ada pembukaan CSN tidak boleh diberikan kepada rekan-rekan yang lain kecuali kepada rekan-rekan yang paruh waktu untuk dapat diangkat menjadi penuh waktu. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.